Jadi madu kalau mau asli, mohon maaf ini saya katakan apa adanya ya. Kalau mau betul-betul mau sehat, jangan madu ternak. Madu itu harus madu lebah liar. Iya, selamat malam. Saya dengan Jana kembali lagi di rumah Pak Rudi Winata. Selamat malam, Pak. Selamat malam Mbak Jana, selamat malam Bapak Ibu. Iya, ini Pak, banyak orang suka sekali dengan madu, Pak. Nah, tapi ada madu asli, ada yang tidak. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara madu asli dan tidak tersebut? Baik, jadi memang banyak orang tahu Mbak Jana, madu itu bagus, dokter pun mengatakan madu itu bagus, asal asli. Ya. Nah, bahkan dokter mengatakan orang diabetes atau kencing manis pun madu bagus, asal asli. Jadi perjalanan saya mencari madu itu bisa dikatakan belasan tahun. Ya, saya belajar madu, nyari madu, kena tipu, sampai akhirnya saya menemukan madu yang betul-betul asli. Jadi madu kalau mau asli, mohon maaf ini saya katakan apa adanya ya. Kalau mau betul-betul mau sehat, jangan madu ternak. Madu itu harus madu lebah liar. Kenapa tidak boleh madu ternak? Karena tawon lebah ternak itu kecil. Kemampuan terbang 1,5 sampai 3 kilo per hari maksimal. Jadi kalau nggak ada musim bunga, biasanya oleh peternaknya akan dikasih gula pasir atau dikasih air gula. Untuk apa? Tidak gitu dia pindah, dia hijrah. Nanti kalau dia sudah musim bunga dia udah nggak balik lagi, udah hilang dia. Nah masalahnya dari air gula itu dibuat madu juga sama dia. Makanya kalau dibawa cek ke cek lab, nah itu jelek, itu tetap glukosa. Jadi sedangkan kita madu yang asli harus madu lebah liar raksasa. Jadi ini saya datangkan dari hutan semongkat di Sumbawa. Ini madu yang menjadi juara. Nah, bagaimana ciri-ciri? Jadi kenapa kok madu semongkat ini asli? Lebah liar raksasa besar bisa terbang sampai 150 kilo per hari. Jadi kalau nggak ada bunga di sini, dia terbang ke pulau lain. Nanti pulangnya tetap ke sarangnya dia. Nah, ini madunya dipanen dari pohon-pohon raksasa yang sudah ada di hutan semongkat yang sudah merupakan hutan lindung sejak zaman penjajahan Belanda. 500 tahun yang lalu udah nggak boleh tebang pohonnya. Jadi besar-besar, tingginya puluhan meter, 100 meter bahkan lebih. Nah, disitulah madu lebah liar itu menggelantung. Nah, itulah yang dibudidaya. Itu jadi tidak dikasih makan. Nah, bagaimana ciri-cirinya madu-madu yang orang kok bisa tahu ini madu kelengkeng, ini madu mangga? Iya, karena di sekitar situ ada kebun mangga. Nah, kalau madu lebah liar kita nggak bisa tahu tuh kelengkeng, mangga. Dia terbangnya ratusan kilo per hari. Nanti pulangnya ke sarangnya. Nah, kenapa berkhasiat? Jadi ciri-ciri madu asli seperti ini, Mbak Jana. Dia selalu kembung. Jadi madu asli bagi orang semongkat, madu itu dianggap sebagai makhluk hidup. Dia tidak pernah bisa diwadai botol kaca. Kenapa? Jadi oleh lebah, dia mau membuat supaya madu itu dibawa pulang bagaimana? Jadi sari-sarinya bunga itu ditelan sama dia. Nah, bereaksi ya dengan mikroorganisme di perutnya lebah itu. Dipakai terbang ratusan kilo, di sarang baru dikeluarkan lagi. Nah, itu jadi dia berkhasiat. Jadi salah satu properti madu yang asli yang tidak bisa dibohongi, dia selalu kembung. Nah, jadi ini contoh saya buka ya, kembung. Ini aslinya botolnya kotak. Nah, kalau dibuka tuh cas gitu keluar gas dia. Katanya ada yang hampir meledak gitu. Oh, iya bukan hampir. Wah, kan? Sudah ada yang meledak. Nah, sampai jadi ke atap. Ya, ada satu orang customer membeli madu semongkat. Saya kasih tahu sampai rumah ini sudah dibuka. Nah, dia kirim foto sudah kembung. Saya hati-hati, Pak, itu aslinya botolnya itu kotak. Bukan bundar, udah kayak semangka. Nanti saya keluar negeri dulu, Pak Rudi. Pulang luar negeri masih belum dibuka. Besok yang kirim foto, Pak, sudah meledak, Pak. Saya lagi tidur, duar, di meja sudah mencair. Ya, makanya dia bilang, makanya orang-orang di semongkat ketawa kalau lihat, mohon maaf, kenapa madu bisa ada dijual di toko-toko, berbulan-bulan nggak laku kok, nggak pecah, nggak meledak, pada pakai botol kaca. Ya, nah itu jadi tanda tanya. Nah, coba sekarang, ilmuwan pun mengatakan, satu properti yang tidak bisa dibohongi dari madu asli adalah dia selalu keluar gas. Nah, coba madu ini Mbak Jana wadai pakai botol kaca. Coba tutup terus, 1 minggu ya, tegar meledak, botol kacanya meledak, ya. Nah, jadi demikian. Nah, jadi kalau mau madu asli, mohon maaf, harus madu lebah liar. Jadi dia besar, dia tidak perlu dikasih gula, dia terbang. Nah, kabar bagus, setelah dia menjadi juara, dikembangkanlah turunannya. Jadi ini adalah jahe instan, berisi campuran antara jahe merah raksasa dengan jahe putih raksasa, dicampur dengan madu semongkat, hanya itu, ya. Efeknya, waduh, Bapak Ibu kalau sudah pernah tahu ini. Mohon maaf, kita nggak mau makan jahe-jahe yang biasa. Nggak mau sekoteng dan lain-lain apa kuahnya tawa, beda. Jadi ini Mbak Jana, satu, dia sangat bagus buat tenggorokan dan kerongkongan. Orang batuk, orang pilek, kedinginan, darah nggak lancar. Ya. Jadi kalau saya biasanya pakai wadah cangkir. Atau gelas kayak gelas yang porselin ya. Nah, 300 gram itu, 300 mili. Itu saya kasih air panas sekali. Kemudian saya kasih ini 3 sendok makan, diaduk. Dalam keadaan panas diseruput pelan-pelan pakai
sendok. Nah, kalau suara kita serak, suara kita hilang, langsung sembuh. Karena ini kenapa? Ada luka dia. Nah, kena ini perih Pak, perih. Nah, itu kita tiup. Jadi panas tapi jangan sampai lidah kita terbakar. Diseruput pelan-pelan, seruput pelan-pelan, seruput pelan-pelan. Sangat-sangat manjur. Nah, jadi saya lagi, kenapa kok dia sangat enak Pak? Karena jahe merah raksasa, jahe putih raksasa, nah itu dicampur dengan madu juara dunia, madu semongkat. Nah, itu jadi dari sini. Sangat saya rekomendasi Mbak Jana. Jadi kalau sudah sekali merasakan ini, enggak mau jahe lain sudah. Beda. Langsung anget badan, langsung instan. Jadi kenapa namanya instan ya? Di samping bikinnya instan, dia efeknya juga instan. Buat darah bagus, buat tenggorokan, kerongkongan, batuk, pilek, kedinginan, manjurnya luar biasa. Silakan buktikan. Ya. Saya dengar-dengar ini bakalan langka nih dalam waktu dekat nih. Sangat langka betul sekali Mbak Jana. Kalau madu ternak, bagaimana ciri-cirinya? Dia selalu ada. Selalu ada. Kasih aja gula. Nah, kalau madu lebah liar raksasa, ini barangnya langka. Dia hanya bisa dipanen, jadi dia terakhir panen adalah bulan November. Itu terakhir panen. Berarti Desember masih punya stok, habis itu habis. Baru bisa dipanen lagi itu bulan April. Jadi dari November sampai April enggak ada. Enggak bisa dipanen. Musim hujan dia nggak mau bikin madu seperti itu ya. Bunga-bunga pada nggak ada, dia nggak mau. Nah, jadi bagaimana ciri-ciri madu asli? Dia enggak selalu ada. Makanya sekarang untuk madu ini, mohon maaf aja tinggal beberapa botol. Ini pun berapa saya keep, tidak boleh jual karena saya juga minum. Ya, anak-anak saya juga, cucu saya juga. Nah, kalau ini Bapak Ibu bawa ke lab silakan, baru ketahuan kalau ini asli. Ya. Jadi madu lebah liar raksasa dari hutan di Semongkat, madu juara dunia. Nah, jadi demikian Pak Jana. Kita tidak boleh tidak boleh selalu berharap selalu ada. No, ini terakhir saya cuma punya beberapa puluh botol. Habis itu baru ada bulan April. Nah, ini juga akan menjadi langka. Kenapa? Nah, karena bikinnya dari ini. Kalau nggak ada ini juga nggak ada. Jahenya ada, betul jahenya ada, tapi kita tidak mau bikin ini tanpa ada madu semongkat yang asli. Nggak mau pakai madu biasa, ini kan palsu. Nah, jadi ini habis, ini nggak lama akan habis. Jadi yang mau ya cepetan. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Ya, bagi yang berminat silahkan cepet-cepetan. Ini tinggal beberapa botol dan beberapa jahe lagi. Silahkan DM. Terima kasih.